Hai guys, kita bertemu kembali lagi di mata kuliah Quality Control and Reliability, di mana kita hari ini akan membahas topik yang terkait dengan fungsi keterandalan. Materi kali ini tentu ada hubungannya dengan materi minggu-minggu sebelumnya. Untuk lebih mudah, kita mencoba menjelaskannya dengan menggunakan grafis yang ada di slide sekarang ini, yang ada di layar sekarang ini. Tentunya grafis ini pernah kita tunjukkan beberapa minggu, terutama pada saat kita membahas materi yang terkait dengan pengantar analisis reliabilitas. Kita kembali merefresh dan kita akan mencoba merefresh beberapa konsep yang telah kita pelajari minggu sebelumnya dan kita akan mengkaitkannya dengan materi kali ini serta memperdalamnya. Berikut ini kita mencoba mengingatkan Anda ya bahwa analisis reliabilitas selalu diawali dengan berbasis data ya, di mana data yang kita maksud di sini itu adalah data waktu antar kerusakan. Mungkin Anda masih ingat di minggu sebelumnya pada contoh soal kita membahas tentang bagaimana sebuah produsen toaster ya, mesin pemanggang roti mencoba melakukan analisis reliabilitasnya dengan cara membagikan toaster kepada karyawannya untuk dipakai di rumah masing-masing selama 1000 hari pengamatan. Lalu kemudian jika ada kerusakan mereka catat, dengan berbasis data waktu antar kerusakan ini, kita bisa mempredik berbagai macam hal yang kita sebut sebagai outputnya ini. Kita mengestimasi probabilitas ataupun menggunakannya untuk menghitung beberapa lifetime metrics. Nah, waktu antar kerusakan ini sebenarnya bisa dilanjutkan dengan identifikasi distribusi probabilitasnya. Kita juga tahu bahwa distribusi probabilitas yang sangat erat kaitannya dengan analisis reliabilitas itu adalah distribusi probabilitas kontinu, ya. Kita sebut sebagai distribusi probabilitas kontinu. Anda pasti terbesit di benak Anda bahwa distribusi probabilitas kontinu yang sering kita bahas itu adalah eksponensial, apakah itu gamma, ya, ada juga log normal dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Tujuannya adalah ketika kita mampu mengidentifikasi distribusi probabilitas tertentu, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di situ. Ya, rumus yang paling gampang adalah fungsi kerusakannya atau yang kita sebut sebagai FT, ya, fungsi kerusakan. Ini tulis kembali, ini adalah fungsi kerusakan ya, kita tahu kalau distribusi eksponensial fungsi kerusakannya, remind Anda. Contoh ya, ini kalau distribusi eksponensial secara gampang kita hafal bahwa fungsi kerusakannya itu bisa didekati dengan lambda dikalikan E pangkat min lambda T ya. Kalau fungsi kerusakan gamma ada lagi, fungsi kerusakan log normal ada lagi. Nah, itulah kenapa waktu antar kerusakan itu digunakan untuk mengidentifikasi distribusi probabilitas. Karena melalui distribusi probabilitas, kita bisa menggunakan berbagai formula tersebut. Ya. Nah, FT ini kemudian dikembangkan. Ya, ini apa namanya? Anda ingat kembali ini adalah fungsi probabilitas. Kemudian kita bisa mencari fungsi kumulatifnya yang kita sebut sebagai CDF. Ya. Kemudian kita juga bisa mencarinya, meneruskannya dengan mencari RT, ya ini fungsi reliabilitas atau yang kita bahas, yang akan kita dalami sekarang, fungsi keterandalan, ataupun kita kenalkan Anda juga di minggu sebelumnya itu terkait dengan laju kerusakan. Ya, diingat-ingat, kalau nggak ingat Anda bisa
mereview kembali materi minggu sebelumnya dengan melihat kembali atau mendengarkan kembali video recording yang sudah kita berikan. Ya, lalu ujung-ujungnya ini adalah kita gunakan untuk menghitung misalkan MTTF atau MTBF ya. MTBF, mean time to failure atau mean time between failure ya. Sekedar mengingatkan kepada Anda kalau mean time to failure itu untuk komponen yang tidak bisa diganti lagi ya. Jadi waktu rata-rata waktu yang dibutuhkan sampai kerusakan itu terjadi. Kalau komponen yang bisa diganti itu kita sebut sebagai MTBF, mean time between failure. Artinya waktu yang dibutuhkan sampai kerusakan itu terjadi setelah komponen diganti, itu bisa dipakai kembali. Ya, ini hanya berbeda di T to failure atau B between failure saja. Untuk rumusannya hampir sama ya. Konteksnya satu komponen yang tidak bisa diperbaiki untuk MTTF, sedangkan MTBF itu untuk komponen yang bisa diperbaiki. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita juga membahas minggu sebelumnya bahwa tujuannya adalah kita menentukan yang kita sebut sebagai kebijakan garansi ya. Warranty policy ya, jadi kebijakan garansi. Jadi kita menentukan strategi barang kita ini kalau kita jual ke orang, kita mesti menentukan garansinya berapa lama. Ya, sekedar mengingatkan Anda, kayaknya pertemuan minggu pertama kita banyak ketika kita membahas terkait dengan macam-macam quality control, macam-macam alat statistik. Banyak yang memilih reliability analysis ya, seperti itu. Nah, ini juga salah satu bidang yang lagi banyak dikembangkan karena berkembangannya teknologi ya, perkembangannya teknologi, dan tentunya teknologi itu biasa diikuti dengan after sales service, yaitu layanan purna jual seperti layanan garansi, layanan perbaikan, dan seterusnya. Nah, itu dia. Secara sederhana digambarkan analisis reliability ini bisa dilakukan diawali dengan pengumpulan data, kemudian diakhiri dengan berbagai metrik yang bisa kita gunakan untuk kebijakan atau pengambilan keputusan. Hari ini kita akan mengenalkan Anda kepada matriks baru ya, matriks baru yang kita sebut sebagai mean residual life ya, estimasi sisa umur hidup ya, estimasi sisa umur hidup. Itu menjadi menarik adalah seperti ini, misalkan kita punya sebuah toaster ya, yang dibeli sekarang, yang sudah digunakan 1000 hari. Nah, pada saat kondisi di 1000 hari, kita akan bertanya, toaster ini bisa dipakai berapa lama lagi? Berapa lama lagi barang ini akan rusak? Nah, itu menjadi salah satu pertanyaan yang menarik. Nah, itu juga termasuk metrik tambahan yang akan kita kenalkan pada materi kali ini. Ya, baik, kita akan mereview beberapa rumus ya sambil mengingat Anda kembali terkait dengan hubungan antara fungsi kerusakan atau F kecil T ya, kemudian F besar T fungsi kumulatifnya, lalu kemudian RT dan laju kerusakan ya. Jadi FT itu adalah fungsi kerusakan, kemudian FT itu adalah fungsi distribusi dari waktu kerusakan, fungsi kumulatifnya, di mana Anda ingat sendiri ini adalah integral dari 0 sampai T dari FT dt ya. Kalau Anda menggunakan Bu Yeni tulis dulu mengingatkan Anda kembali ya. RT bisa diperoleh dari 1 min FT, F besar T, atau integral dari T sampai tak terhingga dari fungsi kerusakan terhadap T. Hazardnya, laju kerusakannya itu di sini ada ya. Jadi bisa diperoleh dari F kecil T dibagi RT. Nah, ini beberapa konsep-konsep dasar yang telah kita bahas minggu sebelumnya akan kita review kembali dan kita panggil kembali untuk membahas
implikasi praktis lebih dalam ya terkait dengan analisis reliabilitas. Mohon maaf untuk sepanjang video ini, sepanjang rekaman ini videonya terpaksa Bu Yeni nonaktif ya, karena ada kendala teknis. Nah, kalau terkait dengan maksima guys, kita mengingatkan Anda kembali ya, bahwa FT itu ya, kita di maksima selalu menggunakan FT ya. F besar T itu bisa kita cari dari proses integral itu kita menggunakan kata integrate ya, integrate dari FT terhadap T dari 0 sampai T ya. Kemudian fungsi keterandalan atau fungsi reliabilitas kita biasa carinya dari RT integrate ya, integral dari fungsi kerusakan terhadap T, tapi dari T sampai tak terhingga. Ya. Kemudian di belakangnya memang ada diakhiri dengan titik koma, shift enter ya. Sedangkan HT-nya, ya seperti biasa kita bisa menghitung HT ini HT, bisa menghitung dari F kecil T dibagi RT. Nah ini akan kita panggil lagi dengan menggunakan maksima ya. Seperti itu. Nah, tadi di depan kita sudah bahas bahwa kegunaan dari kita mengidentifikasi distribusi probabilitasnya adalah distribusi probabilitas itu telah menyediakan rumus-rumus yang terkait dengan fungsi probabilitas atau beberapa indikator probabilitas yang kita butuhkan. Contoh yang seperti Anda lihat sekarang ya, telah tersedia ya. Kalau distribusi eksponensial gitu, kita bisa langsung RT-nya sama dengan E pangkat min lambda T. Tapi kita nggak sekonyong-konyong sampai ke rumusan seperti itu. Anda tetap harus memahami bahwa pada dasarnya RT itu ini dikembangkan dari FT, fungsi F kecil T, fungsi kerusakan. Ya, hubungannya seperti ini yang kita sudah ceritain. Jadi di minggu-minggu sebelumnya Anda telah mempelajari bagaimana konsep dasar sebuah fungsi reliabilitas itu kaitannya dengan fungsi kerusakan gitu. Walaupun pada materi kali ini disediakan berbagai rumusan fungsi keterandalan untuk masing-masing distribusi. Ya, contohnya misalkan ini distribusi eksponensial, Anda tinggal masukkan nilai lambda di situ. Distribusi Weibull ya, lambda butuh terus K lagi dan seterusnya. Jadi rumusnya sudah tersedia dan tinggal kita pakai ketika kita mengetahui kalau waktu kerusakan kita berdistribusi tertentu ya. Nah, contohnya misalkan kalau kita di sini ya tidak rumus RT ini bisa langsung kita pakai, tapi sebenarnya ceritanya itu adalah dari fungsi kerusakan ya. Tadi fungsi kerusakan distribusi eksponensial ya, eksponensial. Kalau Anda masih ingat, Anda bisa buka kembali itu dari lambda dikali E pangkat min lambda T ya. Jadi biasanya kalau diketahui lambda diketahui di dalam soal ya. Dari ini kalau Anda masukkan ke maksima dengan menggunakan bantuan rumus-rumus yang sudah kita tulis di bawah ini yang berwarna kuning ini, kita akan mendapatkan nilai RT ya, caranya ya. Nah, kalau itu Anda lakukan, kalau Anda uji itu sama aja dengan E pangkat min lambda T untuk fungsi reliabilitasnya. Bisa langsung shortcut gitu kalau kita sudah tahu bahwa distribusi eksponensial FT-nya pasti gini, RT-nya gini. Nanti beberapa slide berikutnya kita akan langsung mengetahui HT-nya, laju kerusakan untuk distribusi eksponensial seperti apa. Setiap slide itu ada untuk distribusi ini rumusnya seperti itu. Tapi anyway, Anda sudah tahu bagaimana rumus itu bisa dikeluarkan gitu. Itu kalau data kita berdistribusi tertentu. Kadang fungsi probabilitasnya tidak berdistribusi tertentu, tapi merupakan satu formula. Jadi kita tetap bisa menggunakan perhitungan manual yang konsep dasar ini tetap seperti itu. Nah,
Contohnya adalah slide berikut ini. Ya, kita bisa lihat contoh pada slide berikut ini untuk contoh 1 ya. Untuk contoh 1 adalah kita hapus dulu yang nggak terlalu perlu ya di sini. Anda lihat di sana di sebuah komponen memiliki fungsi probabilitas. Sebuah komponen masa pakainya memiliki fungsi probabilitas berdistribusi eksponensial, di mana dirumuskan sebagai ini ya. Jadi kalau Anda lihat di sini fungsi eksponensial, kalau kita samakan dengan ini ya, kita lihat di sini, maka dengan gampang kita bisa melihat bahwa ini Ft sama dengan lambda dikalikan E pangkat min lambda T. Maka dari sini nih kita bisa mengetahui lambdanya, nilai lambdanya. Lambdanya adalah 0,001 ya. Lambda itu waktu rata-rata kerusakan tiap satuan waktu ya. Nah, fungsi keterangan dalam komponen tersebut ditanya RT ya, Anda bisa menggunakan maksima atau kita bisa langsung masukkan rumusnya tadi itu, bahwa kalau distribusi eksponensial kita bisa masukkan ya. RT bisa kita peroleh dari langsung E pangkat min lambda. Min lambda 0,0001 kali T ya. Nah, Anda bisa menghitung manual juga berapa reliabilitas ketika pemakaian 100 jam. Maka kita bisa masukkan T100 ke dalam ini ya. Anda tinggal menghitung manual ya. Jadi kita bisa menghitung R100 dari sini ya. R100 kemudian diperoleh dari E pangkat min 0,001 kali 100 ya. Nah, ini kita bisa menggunakan bantuan Excel ya, langsung tanpa melewati maksima juga bisa langsung ya. Kita akan ke Excel dulu sebentar. Ya, karena berpindah ke Excel, sekarang screen-nya ada 2 ya, sebelah kiri itu ada PowerPoint-nya, sebelah kanan ada Excel-nya ya. Beberapa tulisan tadi hilang ya. Jadi tadi karena kita mengetahui dia fungsi distribusi probabilitasnya adalah eksponensial, kita bisa langsung menggunakan rumusan ya, rumusan dari RT-nya, fungsi reliabilitasnya langsung kita masukkan ketika kita mengetahui nilai lambdanya ya. Anda tahu sendiri bahwa distribusi eksponensial itu nilai lambda ya. Lambda itu adalah salah satu parameter penting yang perlu kita ketahui, di mana lambda ini bisa diperoleh dari 1 min beta. 1 per beta atau kebalikannya beta sama dengan 1 per lambda. Tinggal dimasukkan. Lalu kemudian kalau kita diminta untuk menghitung berapa keterandalan dari komponen tersebut ya. Pada pemakaian 100 jam, kita diminta untuk mencari R100, maka R100 ini bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus ya. R100 itu adalah E pangkat min 0,001 kali 100 ya. Nah, bisa langsung kita menggunakan rumusan ya. Jadi kalau di sini itu T-nya adalah 100 jam, T-nya di dalam jam ya. Kemudian ini adalah RT-nya dalam bentuk probabilitas ya. Ini RT-nya bisa diperoleh dari sama dengan eksponensial kali minus 0,001 kali T, T-nya 100. Jebret ya. Kalau Bu ini mau 2 angka di belakang koma, silakan terus diubah ke percentage juga bisa ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa jawaban pada saat
pemakaian 100 jam, reliabilitas kita masih sangat tinggi, yaitu sekitar 90,48%. Ya, masih tinggi loh. Setelah pakai 100 jam masih 90. Reliabilitasnya masih probabilitas produknya atau komponennya masih berfungsi itu sekitar 90 up gitu ya. Jadi cukup tinggi ya. Nah, itu untuk yang A dan B, poin 1 dan poin 2. Artinya gini, ketika kita mengetahui distribusi tertentu, kita langsung bisa menggunakan rumusan yang ada ya, tanpa Anda harus melakukan di maksima FT, kemudian F besar T, kemudian cari RT gitu ya. Langsung rumusnya dari RT bisa kita gunakan. Seperti itu. Nah, aplikasi lebih lanjut yang menarik dari fungsi keterandalan adalah kebalikannya sekarang. Kalau sebelumnya kita pemakaian 100 jam, kita mau cari keterandalannya berapa, gitu kan? Nah, sekarang dibalik. Jika kita mau keterandalannya minimum 70%, artinya keterandalannya masih bagus. Ini komponen boleh dipakai berapa lama? Ya, ini komponen boleh dipakai berapa lama? Ya, jadi kalau kita kepingin reliabilitasnya itu 70%, ya, jadi RT-nya itu 70%, ya. Ini T-nya berapa? Ya, itu pertanyaan yang menarik. Ya, pertanyaan yang menarik. Maka kita bisa menggunakan perhitungan manual ya. Ini akan tunjukkan dulu perhitungan manual. Nanti kita juga bisa menggunakan Excel dengan menu Goalseek ya, menu Goalseek seperti itu. Nah, kita akan coba turunkan RT itu sama dengan minimum ya, minimum kita mau 70%. T-nya berapa? Kita tahu bahwa RT itu adalah E pangkat min 0,001 T. Itu mau lebih besar daripada 0,7. Ya. Biasanya untuk menghilangkan eksponensial kita menggunakan ln. Ya. Jadi ln E pangkat min 0,001 T itu lebih besar daripada ln 0,7. Ya. Kita lanjutkan, ini jadinya min 0,001 T kali ln E. Ln E hasilnya adalah 1. Ya. Ini hasilnya ini adalah 1 lebih besar daripada ln 0,7 ya. Sehingga dengan demikian kita bisa cari ya, kita bisa cari bantuannya ya di sini ln ya, ln dari ln dari 0,7 itu berapa? Minus 0,3566 sekian. Ya. Jadi ini sama dengan minus 0,001 T sama dengan ini. Maka kita bisa hitung T. T sama dengan T karena ini minus, kita mau positif, tandanya berubah. Sehingga kita bisa peroleh dari 0,35667 dibagi 0,001. T diperoleh lebih kecil sama dengan 356,67 atau ini genapkan jam. Artinya, setelah kita pakai selama 356 jam, ya, pemakaian kurang dari atau sama dengan 356 jam, produk kita masih berfungsi dengan baik, yaitu sebesar 70%. Ya, 70%. Masih baik lah ya. Kalau 50% itu artinya laptopnya itu, kalau ini berbicara tentang laptop ya, kadang nyala, kadang tidak, kadang nyala, kadang tidak gitu kan. 10 kali dipakai, 5 kalinya rusak, 5 kalinya masih bagus. Kalau 70% reliabilitas ya 10 kalinya dipakai, 7-nya masih nggak ada masalah, 3-nya baru ada trouble ya. Nah, itu
T lebih kurang setelah lama pemakaian maksimum 356,7 jam. Ya. Ini kalau perhitungan manual ya guys. Kalau Anda mau menggunakan menu Goalseek ya, menu Goalseek ini menu yang sangat powerful. Anda telah mengenal Goalseek ini pada saat mata kuliah ekonomi teknik ya, mencari tingkat suku bunga ya. Kita mau net present value-nya sama dengan 0, ubahlah tingkat suku bunganya seperti itu. Ini konsepnya sama seperti itu. Dengan demikian Bu Yeni akan memanggil menu Goalseek di sini ya, data. Kemudian kalau nggak salah itu ini besarin dulu. What if analyze ya, what if analyze. Kecilkan lagi. Ini ada. Kok nggak ada ini? Data tools. Ya ini. Di data tools what if analyze Goalseek ya. Jadi sekarang ubahlah nilai RT ya, nilai RT menjadi 0,7. 0,7. Carilah reliabilitas kita 70% dengan mengubah nilai T-nya. Ya. Jadi ini diisi dengan reliabilitas yang kita inginkan, sedangkan by changing the T. Ya, by changing the T karena T yang mau kita cari. Kemudian kita klik OK. Seret. Ya, kita akan mendapatkan nilai T sebanyak ini 356,1. Beda-beda dikit ya dengan perhitungan manual. Jadi di angka T356. Oke. Ya, Anda bisa cari Goalseek lagi ya, seperti itu. Nah, itu dia. Hal yang menarik ketika kita sudah mengetahui nilai T ya. Hal yang menarik ketika kita sudah mengetahui nilai T itu adalah kita bisa menggunakannya untuk keperluan kebijakan garansi atau warranty ya, warranty. Kalau kita sudah tahu produk kita itu beroperasi di 356 jam, itu reliabilitasnya itu masih atau minimum ya 70%, artinya barang masih bagus gitu. Nah, kita bisa menentukan ini T ini sebagai waktu garansi ya, waktu garansi. Silakan Anda beli produk ini ya, digaransi pemakaian 356 jam ya, seperti itu. Kalau 356 jam itu susah dibayangkan, katakan misalkan lampu ya, kita asumsi 24 jam pemakaian per hari, ya tinggal dibagi aja berapa hari gitu kan, berapa hari ya. Dengan T 356. Apalagi kita percepat ya, barang ini garansinya 100 jam ya. 100 jam. Jadi lebih tinggi lagi reliabilitasnya. Jadi ketika kita membeli satu produk garansinya 1 tahun. Ya, padahal hitungannya bisa jadi misalkan 3 tahun, 1 tahun garansi. Customer sudah senang gitu ya. Dan kita tahu bahwa dalam 1 tahun barang kita nggak mungkin akan rusak gitu. Sampai 3 tahun pun, misalkan sampai 3 tahun pun barangnya masih bagus gitu. Harusnya setelah lewat dari 3 tahun barangnya baru mulai gampang rusak seperti itu. Nah, ya tapi angka ini menjadi penting ya, angka ini menjadi penting untuk kita menentukan garansi period kita ya, waktu garansi kita. Nah, itu salah satu implikasi praktis dari analisis keterandalan jika Anda telah menguasai bagaimana hitung-hitungan terkait dengan fungsi keterandalan. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi fungsi reliabilitasnya sudah tersedia untuk berbagai distribusi probabilitas. Slide ini juga menunjukkan bahwa ketika distribusi probabilitas telah diketahui untuk waktu kerusakan kita, kita juga punya berbagai rumus laju kerusakan yang bisa siap pakai, ya, seperti
Laju kerusakan untuk eksponensial itu adalah lambda itu sendiri. Laju kerusakan untuk Weibull ya ada K, ada lambda, ada fungsi T-nya. Jadi dia dipengaruhi oleh waktu itu sendiri ya. Nah, sekedar mengingatkan kita kembali ya bahwa laju kerusakan kalau Bu ini gambarkan gitu ya, laju kerusakan ya ada ketika misalkan kita punya produk A gitu ya, pada saat T tertentu gitu ya, pada saat kita baru mulai pakai gitu kan, kita mulai pakai, ini adalah T ya, kemudian ini adalah fungsi keterandalannya RT pada saat kita barusan beli atau T0, 0 katakan 0 jam gitu kan, seperti itu. Maka keterandalan kita 1 gitu kan. Terus kemudian setelah pemakaian 100 jam, keterandalan kita masih sekitar 0,9 misalkan, masih tinggi. Jadi laju kerusakannya gini ya. Jadi kok nggak rusak-rusak barangnya setelah pemakaian 100 jam? Bukan berarti dia reliabilitasnya konstan gitu ya. Pasti ada terjadi penurunan reliabilitas karena laju kerusakan itu tetap berjalan ya di dalam komponen tersebut. Cuma sangat kecil. Nah, ini kita katakan produknya bagus ya. Ya. Dibandingkan dengan produk satunya. Saya gambarkan dengan produk merah gitu ya. Jadi ini produk yang biru itu adalah produk A gitu. Ya. Sedangkan produk B pada saat T sama dengan 0 waktu beli ya sama-sama lah 1 gitu. Setelah pemakaian 100 jam dia turun gitu ya, turun seperti itu. Ini laju kerusakan B ya menjadi misalkan 0,4. Nah, kita bisa mengatakan bahwa ini produk yang handal untuk yang A, yang B produknya kurang bagus ya. Ya, tadi dalam perjalanan ya ke luar kota, ya biasanya Bu ini Sabtu Minggu ke Trawas gitu ya untuk ada penginapan yang dikelola di sana gitu kan. Nah, di perjalanan itu anak perempuan saya bercerita bahwa webcam yang dia pakai itu sudah mulai rusak gitu ya. Ya, terus webcamnya ngambil dari toko papanya, toko komputer papanya. Jadi iya, bapaknya bilang iya itu pas kebetulan waktu itu stoknya ada barang buatan apa ya C bintang-bintang buatan negeri tertentu gitu ya mudah rusak gitu ya. Tapi kalau mau yang bagus yang produk A itu ya Bu ini sebut nama misalkan Logitech itu mau pakai 100 jam mau pakai 200 jam dia tetap handal webcamnya tetap bagus. Kalau ini kamera goyang-goyang dikit gambarnya sudah buset gitu ya sudah rusak seperti itu. Nah kita bisa mengatakan bahwa produk B yang keterandalannya kurang itu biasa memiliki laju kerusakan yang apa namanya yang cukup cepat ya. Jadi yang Bu ini gambar di sini itu adalah grafik reliabilitasnya. Nah, grafik reliabilitasnya. Jadi reliabilitas turunnya cepat karena laju kerusakannya tinggi ya. Reliabilitas turunnya lambat itu karena laju kerusakannya rendah gitu ya seperti itu. Nah di sini dikatakan bahwa ada laju kerusakan yang konstan ya, ada laju kerusakan yang dipengaruhi oleh T gitu ya. Jadi kalau laju kerusakan yang konstan itu kalau Anda masih ingat kurva beta curve ya ini laju kerusakan pas waktu awal-awal itu kecil ya turun ya kemudian konstan mendekati pemakaian yang lama, laju kerusakannya itu akan meningkat ya seperti itu. Minggu lalu kita telah membahas pertemuan sebelumnya kita telah membahas logika dari beta tersebut ya. Nah, kalau laju kerusakan yang konstan itu yang terjadi di sini ya. Ya. Jadi dia tetap apa namanya? reliabilitasnya turun secara dengan jumlah konstanta yang sama dari waktu ke waktu ya. Kalau yang ini enggak, kalau yang ini ya Weibull dia dipengaruhi oleh T ya. Jadi kalau tadi ini gambarnya adalah lurus saja, kalau yang ini dipengaruhi oleh T ya. Misal waktu apa namanya awal-awal
laju kerusakannya rendah. Tapi pada saat tertentu, ketika komponennya mencapai batas waktu tertentu, misalkan MTTF, gitu kan, melewati mean time to failure-nya, dia akan naik drastis laju kerusakannya dan seterusnya ya. Nah, di sini Bu ini mencoba menggambarkan bahwa ternyata ada laju kerusakannya yang konstan, ada laju kerusakan yang dipengaruhi oleh T itu sendiri ya. Nah, ini slide ini sudah menampilkan kalau laju kerusakan eksponensial itu ya lambda itu sendiri, Weibull dan seterusnya. Nah, slide ini adalah satu formula tambahan ya, satu formula tambahan kepada kita untuk mengingat bahwa RT itu ternyata tidak hanya dicari dari fungsi kerusakan gitu. Kalau fungsi kerusakannya tidak diketahui, ya fungsi kerusakannya tidak ada, yang diketahui itu adalah laju kerusakan HT, maka kita bisa menggunakan HT itu untuk mencari fungsi reliabilitas. Pada slide berikutnya Anda akan diberi contoh ya. Jadi caranya gimana? HT itu adalah fungsi PDF ya, fungsi probabilitas. Nah, ini kita bisa mencari fungsi kumulatifnya dengan H besar T. Ya, ini adalah fungsi kumulatif CDF. CDF-nya dari siapa? HT adalah CDF-nya dari 0 sampai T dari HT ya, dari fungsi atau laju kerusakan terhadap waktu. Nah, setelah mengetahui hazard fungsi kumulatif dari hazard, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya untuk mencari variabilitas. Ya, jadi riset ya, kita tidak dari fungsi kerusakan ya, tapi dari laju kerusakan ya, laju kerusakan. Silakan lihat contoh berikut ini ya. Kita akan lihat contoh berikut ini. Contoh 2. Oh iya, sebelum kita ke contoh 2, nah ini kembali lagi, ketika distribusinya diketahui, maka rumusan H besar T juga telah disediakan gitu. Ya. Nah, kita lihat ini, sebuah komponen diketahui fungsi kerusakannya. Fungsi kerusakannya laju kerusakannya, laju kerusakannya adalah HT kali ini, laju kerusakan, di mana laju kerusakannya itu T dalam jam ya. Nah, tentukanlah keterandalan komponen pada saat pemakaian 100 jam. Gunakan hubungan HT dengan RT ya, gabung hubungan HT dengan RT. Ya, ini kita bisa menggunakan bantuan maksima ya, bantuan maksima ya. Gampang kok ya. Jadi kita lihat sama-sama. Bu ini berpindah dulu ke double screen ya, double screen ada maksimanya. Oke. Nah, untuk contoh 2 ini kita akan mencoba menggunakan maksima ya, dan hubungan antara HT dengan RT. Artinya fungsi keterandalan bisa kita cari bukan dari FT, tapi dari HT, laju kerusakan. Ini Bu ini sudah revise ya, laju kerusakan. Kita akan coba, silakan membuka software maksima Anda di sini akan melihat di sebelah kiri itu adalah PowerPoint-nya, slide-nya, di sebelah kanan ini adalah maksimanya. Kita akan mencoba ya untuk mengetik dan membiarkan maksima membantu kita menghitung ya. Kita mulai dari HT fungsi laju kerusakan H kecil T itu bisa diperoleh dari 0,0001 kali bintang ya, keluarnya titik tapi kita ketiknya bintang, T titik koma shift enter. Itu adalah fungsi HT-nya. Lalu kita mau cari H besar T, itu bisa kita peroleh dari H besar T titik 2 integral dari integrate dari HT terhadap T mulai dari 0 sampai T. Ya. Ini
titik koma, shift enter. Guys, jadi rumusan yang Bu Yeni tulis di sini ini, H integrate, Bu Yeni highlight lagi dengan warna merah ini adalah rumusan yang ini ya, fungsi kumulatif dari laju kerusakan H besar T. Lalu berikutnya kita akan menggunakan fungsi reliabilitas, di mana fungsi reliabilitasnya di sini itu adalah hubungan antara RT. Jadi RT titik 2 itu eksponensial dari minus H besar T. Titik koma, shift enter. Seperti itu. Langsung dapat. Nah, ditanya ini, berapa keterandalan komponen kita pada saat pemakaian 100 jam. Jadi kita tolong panggil RT, hitungkan RT fungsi reliabilitas kita pada saat T telah dipakai 100 jam. Titik koma, shift enter. Ya, kita akan mendapatkan fungsi reliabilitas kita setelah pemakaian 100 jam itu sebesar 60,65%. Ya. Jadi sudah mulai menurun reliabilitasnya. Ya. Nah, contoh ini ingin menunjukkan kepada kita penggunaan fungsi reliabilitas itu hubungannya dengan laju kerusakan ya melalui fungsi kumulatif H besar T. Nah, dengan melalui soal ini juga, Bu ini kepingin Anda bisa menggambarkan grafik reliabilitas. Jadi, gambarkanlah grafik fungsi keterandalan RT untuk T yang bervariasi. Ya. Nah, kita akan meminta bantuan Maksima untuk membantu kita menghitung dengan cepat. Bu ini akan pindah dari screen-nya Maksima ke screen-nya ya. Ini Bu ini sudah coba hitung sendiri ya. Jadi kita bisa trial and error untuk membuat grafiknya ya. Jadi untuk T sama dengan 0 sudah pasti reliabilitasnya itu adalah 1 ya. Reliabilitasnya itu adalah 1. Tapi kalau Anda masih tidak percaya, Anda bisa ya panggil RT, hitunglah fungsi reliabilitas untuk T sama dengan 0. Shift titik koma, shift enter. 1 ya. Tadi kita menghitung setelah 100 jam pemakaian, ini T dalam jam ya, T dalam jam, bukan T kurang jam ya, T dalam satuan jam ya, dalam satuan jam. Nah, tadi 100 kita dapatkan fungsi reliabilitas, produk kita masih berfungsi sebanyak 0,6065 ya. Begitu seterusnya kita ngitung untuk RT, untuk T sama dengan 25. Di titik koma, shift enter. Langsung ya, dia bisa menghitung 0,9692 ya. Bu, kenapa kelipatan T-nya 25 jam? Tadi coba-coba ya supaya bisa ngitungnya nggak banyak tapi grafiknya bisa keluar gitu. Jadi Anda bisa, Bu, saya boleh nggak kelipatan 0, 50, 100, 150 boleh. Bu, boleh nggak saya kelipatan pertumbuhan T-nya 10 jam, 20 jam, sampai 100 jam boleh ya. Lebih bagus lagi ya. Tapi ini coba-coba Anda bisa menghitung dengan cara yang sama RT pada saat T sama dengan 300. Ya, ini dapat sudah mendekati 0 ya. 0,0111. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Begitu seterusnya guys, Anda bisa melengkapi dengan menggunakan bantuan Maksima. Toh Anda tidak perlu hitung, Maksima menghitung untuk Anda. Baik, selanjutnya Bu Yeni akan ke ini ya, setelah dihitung. Nah, kita akan melihat setelah dihitung Anda akan mendapatkan gambar dan hasil seperti ini. Ini menarik ya. Jadi kita bisa berbicara banyak dari fungsi reliabilitas di sini ya. Seberapa andal produk kita. Jadi sumbu X-nya adalah T dalam pemakaian jam
sumbu Y-nya adalah RT, fungsi keterandalan. Pada saat belum dipakai pasti 1 ya. Kemudian ini digambar grafiknya ya. Jadi kita lihat di sini ya, turun secara konstan ya, turun secara turun ya, fungsinya seperti inilah. Jadi kalau kita lihat bahwa supaya reliabilitasnya masih bagus, lama pemakaiannya berapa jam. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Wah, kita lihat nih, reliabilitasnya di bawah 30% itu batasnya kan sini. Ya. Itu ternyata pemakaian 100, grafiknya kan ini kan, pemakaian 150 jam ya. Paling ini kalau pemakaian lebih dari 150 jam, dia akan berangsur-angsur turun gitu ya, seperti itu. Apalagi 300 jam sudah mendekati 1%, 99%-nya tidak beroperasional ya, 1%-nya beroperasional, jadi cukup rendah gitu. Nah, ini juga bisa membantu kita mengestimasi ya lama pemakaian berdasarkan fungsi reliabilitas tertentu. Nah, ini juga yang nantinya menentukan ya. Kalau saya mau reliabilitas saya 50% ya. Ketemulah T sekitar 125 jam. Nah, ini yang menentukan kalau kita mau reliabilitas 50%, ya kita hanya akan mengganti komponen kita setiap 125 jam. Kalau kita mau reliabilitas kita tinggi, ya kita gantilah produk kita setiap 50 jam ya. Jadi reliabilitas terjadi kompromi antara reliabilitas dengan waktu antar pergantian. Kalau terlalu cepat pergantian, bisa-bisa jumlah komponen yang kita butuhkan di stok lebih banyak ya. Kalau tadi 100 jam sekali ganti satu, kita cuma butuh satu komponen. Kalau 50 jam sekali ganti, kita butuh 2 komponen seperti itu. Ya. Nah, reliabilitas trade off ya dengan jumlah stok, kemudian waktu pergantian dan seterusnya. Itu. Nah, fungsi reliabilitas bisa digambarkan untuk T yang bervariatif. Kita akan mencoba selalu mulai dari 1 dan diakhiri dengan mendekati 0. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan metrik berikutnya ya, mean time to failure atau MTTF, di mana Anda tahu bahwa ini adalah salah satu metrik yang sangat banyak yang sangat penting, yang sering dihitung dalam analisis reliabilitas, yaitu MTTF, rata-rata waktu yang dibutuhkan sampai terjadinya kerusakan. Ya, di mana MTTF-nya itu di minggu sebelumnya kita telah membahasnya bahwa itu bisa diperoleh dari integral 0 sampai tak terhingga dari fungsi reliabilitas. Ya. Untuk slide berikutnya itu juga menampilkan kepada Anda bahwa jika kita telah mengetahui distribusi tertentu, maka kita juga bisa menghitung MTTF-nya. Rumusnya sudah langsung ada, ya. Rumusnya sudah langsung ada. Contohnya eksponensial. Pasti diketahui salah satu parameter penting yang mau kita cari itu adalah lambda. Sedangkan MTTF-nya bisa langsung diperoleh dari 1 lambda. Ya, anyway, ini adalah rumus yang langsung jadi. Tapi kalau misalkan kita menggunakan konsepnya, itu juga bisa. Seperti contoh berikut ini, ya. Contoh berikut ini. Hitunglah dari fungsi keterandalan yang ada di contoh 1, dari fungsi keterandalan yang ada di contoh 1, ini contoh 3-nya saya hapus dulu. Dari fungsi keterandalan yang ada di contoh 1, hitunglah MTTF-nya, ya. Hitunglah MTTF-nya, ya. Kita lihat dulu yang contoh 1 ya ini ya. Ya, contoh 1, semoga Anda masih ingat bahwa ini adalah distribusi eksponensial ya, sambil mengingat-ingat dan menghafal ya. Distribusi eksponensial itu rumus fungsi kerusakannya itu adalah lambda dikalikan E min lambda pangkat T ya. Di mana dari sini itu kita bisa mengetahui bahwa lambdanya adalah 0,001.
Sedangkan fungsi reliabilitasnya itu bisa kita langsung masukkan ke dalam soal, kita peroleh dari E pangkat min lambda T. Ya, itu yang akan kita hitung MTTF-nya pada contoh berikut ini ya. Kita kembali ke sini. Ya, ini ya. Jadi masih ingat rumusnya di sini ya. Di mana di soal contoh 1 itu kita tahu bahwa lambdanya adalah 0,001. Kita diminta untuk menghitung MTTF-nya. Dengan demikian kita langsung shift berpindah ke screen-nya Maksima ya. Jadi RT kita langsung bisa menggunakan rumusnya fungsi reliabilitas RT sama dengan X E pangkat min. Lambdanya diketahui 0,001 kali bintang T. Kali kita pakai bintang, titik koma, shift enter. Ya. Lalu MTTF adalah integral dari RT terhadap T dari 0 sampai tak terhingga. Titik koma, shift enter. Ya, langsung ketemu 100. Di mana T-nya di sini adalah jam. Jadi T-nya dalam bentuk jam, kemudian MTTF-nya itu sama dengan 100 jam. Ya, waktu sampai terjadinya kerusakan adalah 100 jam. Ya. Sehingga kalau kita gunakan untuk analisis pergantian komponen, maka sebelum pemakaian 100 jam, kita sudah ganti komponen tersebut supaya komponen tersebut jangan sampai rusak seperti itu. Kalau MTTF ini dipakai garansi, ya garansinya jangan sampai 1000 jam, ya mungkin lebih awal dari 1000 jam untuk penentuan waktu garansi. Nah, however, di sini menunjukkan bahwa kalau kita lihat slide sebelumnya, kita akan melihat bahwa MTTF itu ternyata kalau untuk distribusi eksponensial itu kan seper lambda ya, seper dari lambda. Ya, ini kalau Anda menggunakan maksima kan langsung 100 jam. Tapi sebenarnya kalau Anda menggunakan rumus, ini langsung bisa Anda peroleh dari seper lambda. Ya, di mana MTTF-nya ini seper lambda. Lambdanya kita adalah 0,01 ya, seper 0,001 sama dengan 1000 jam juga ya. Jadi gitu ya. Jadi pada kesempatan ini kita menunjukkan bahwa rumus sudah tersedia, tapi kalaupun rumus tidak tersedia, logika berpikir untuk mendapatkan mean time to failure juga Anda sudah paham. Ya, begitulah ya. Setelah Anda mengetahui RT, kemudian kita bisa mencari MTTF dari integral RT tersebut. Ya, kita sudah melakukan uji coba terhadap distribusi eksponensial. Berikut ini kita akan memberikan Anda kesempatan untuk berlatih, ya, berlatih menggunakan maksima, di mana kita lihat di sini fungsi keterandalannya diketahui seperti ini ya, fungsi keterandalannya diketahui seperti ini. Silakan menggunakan maksima untuk mendapatkan MTTF-nya, ya. Silakan coba sendiri. Kalau Anda mencobanya dengan benar, Anda akan mendapatkan hasilnya seperti berikut ini. Fungsi keterandalan untuk RT seperti yang tertera di depan, itu akan menghasilkan mean time to failure sebesar 20.000 jam. Jadi pemakaian 20.000 jam. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai terjadinya kerusakan, adalah dibutuhkan waktu sekitar 20.000 jam. Ya, ini coba-coba sendiri ya, ini tinggal imitasi saja kok ya pada maksima. Oke, nah kita akan lanjutkan dengan ini. Kita minggu sebelumnya sudah bahas juga, pertemuan sebelumnya juga sudah bahas yang terkait dengan jika suatu komponen atau produk sudah dipakai sekian lama, berapa probabilitas dia akan rusak dalam kurun waktu tertentu lagi, ya. Jadi ini
kita mereview kembali yang kita kenal dengan istilah penggunaan probabilitas bersyarat ya. Jadi jika komponen telah dipakai 75 jam ya, berarti ini probabilitas kondisi bersyaratnya. Jika sudah dipakai 75 jam dan belum rusak, berarti tulisannya T di atas 75, ya kan? Hitunglah probabilitas komponen tersebut akan rusak dalam 5 jam lagi. Berarti pemakaian tidak melebihi 80 jam ya. 5 jam lagi dari 75 kan 80 ya. Nah, di sini kemarin kita hitung bahwa probabilitas ini bisa kita peroleh dari probabilitas 75 lebih kecil daripada T lebih kecil daripada 80 dibagi probabilitas T di atas 75 ya. Nah, ini akhirnya bisa kita hitung ini probabilitas T lebih besar daripada 75 itu adalah fungsi reliabilitas pada T75, sedangkan yang ini bisa kita peroleh dari F80 dikurangi F75 ya. Nah, Bu, kenapa atasnya F, kenapa bawah itu R gitu? Buka lagi ya materi minggu sebelumnya, review kembali ya kenapa menggunakan ini. Nah, ini minggu lalu gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu cara berpikir menuju ke yang kita sebut sebagai conditional survivor function. Kalau kita lihat slide berikutnya, nah itu beda-beda dikit ya. Di sini berapa probabilitas suatu komponen masih berfungsi setelah komponen tersebut digunakan selama A jam ya. Jadi kalau tadi ini lebih kecil lebih besar, kalau ini lebih besar ya, lebih besar. Setelah pemakaian A jam, berapa probabilitas komponen atau produk tersebut masih bisa berpakai sekian jam ya. Dengan menggunakan cara berpikir yang sama, probabilitas bersyarat, kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Ya. Untuk komponen akan berfungsi setelah T jam, apabila sudah dipakai A jam, maka bisa diperoleh dari fungsi reliabilitas pada waktu T dibagi fungsi reliabilitas pada waktu A. Ya. Nah, kita akan lihat contoh soal berikut ini dengan secara cepat karena dasarnya sudah ada, konsepnya sudah ada di minggu sebelumnya. Nah, ini kita lihat di sini RT-nya tadi ya, RT-nya tadi. Kemudian kita akan menghitung conditional survivor function-nya ya. Telah digunakan 1000 jam, berapa keterandalan untuk pemakaian 100 jam berikutnya. Maka kita bisa cari di sini, kita tulis probabilitas ya T lebih dari 1100 masih berfungsi setelah pemakaian 1100 jam ketika sudah dipakai di atas 1000 jam ya. Nah, ini bisa diperoleh dari R 1100 dibagi R 1000 ya. Maka ini kan tadi Anda sudah mencoba sendiri gitu ya. Anda sudah mencoba sendiri. Kita bisa ke screen-nya, ke small screen, kita bisa ke maksima ya. Kita bisa ke maksima. Maksima. Jadi R, saya pindah supaya ininya banyak sekali screen-nya ini. Ya, tadi ini berarti kita ini fungsi reliabilitasnya sudah diinput dari contoh soal sebelumnya.
Kemudian kita akan menghitung ya. Kita akan menghitung, kita lanjutkan di sini yang mau kita hitung. Kita lanjutkan. RT, hitunglah RT pada saat T sama dengan 1100 jam, titik koma, shift, enter. Ya. Itu, terus kemudian hitunglah RT pada saat T sama dengan 1000 jam. Shift, enter. Ya. Nah, Anda kemudian bisa ini, bisa membagi 0, ini ya, jadi ya Anda bisa hitung sendiri. Ini akhirnya kita mendapatkan nilainya 0,9943 dibagi 0,9953. Ya, Anda akan mendapatkan nilainya sekitar ini ya. Bisa menggunakan Excel di sini. Ya, kita gunakan bantuan Excel. Sama dengan 0,9943 dibagi 0,9953. Sekitar 999. Wah, ya, masih bagus. Ya, jadi jawabannya adalah 0,9989. Jadi setelah pemakaian 1000 jam, komponen tersebut masih akan bertahan. Setelah pemakaian 1100 jam itu adalah 99%. Ya, 99%, 99,9%. Nah, konsep berpikir conditional survivor function ini akan menjadi dasar dari konsep berikutnya yang kita sebut sebagai mean residual life ya. Jadi menariknya seperti gini. Kalau saya sudah pakai 1000 jam, ini komponen bisa dipakai berapa jam lagi ya. Kalau saya sudah pakai 1000 jam, ini komponen sebenarnya kalau dipakai 1100 jam masih bisa. Setelah kita pemakaian 1000 jam ya. Dipakai 1100 jam reliabilitasnya keterandalannya masih 99,89. Ya, pertanyaannya ini bisa dipakai sampai berapa jam lagi sampai komponen tersebut rusak. Nah, itu menarik banget gitu. Nah, pertanyaan itulah yang menjadi metrik berikutnya. Metrik berikutnya yang kita sebut sebagai mean residual life ya. Estimasi sisa umur pakai. Jadi kalau kita sudah pakai T, sekarang misalkan tadi kita sudah pakai 1000 jam, ya, dipakai 1100 jam, masih bagus. Dipakai 1700 jam, masih bagus. Ini pertanyaannya bisa dipakai sampai umur berapa gitu? Bisa dipakai sampai umur berapa? Maka itu yang kita sebut sebagai sisa umur pakai, ya, sisa umur pakai. Sisa umur pakai atau mean residual time disimbolkan sebagai LT. LT bisa diperoleh dari satu mean fungsi reliabilitasnya dikalikan mean time to value dikurangi ini, ya. Jadi kita tinggal memasukkan rumusnya, ya. Jadi kita dapat lagi satu metrik penting. Kalau saya sudah pakai sekian, ini bisa bertahan berapa lama lagi. Kalau saya beli mobil sudah pakai 3 tahun, ini mobil akan rusak pada berapa lama lagi gitu. Kalau saya beli HP second, pemakaian 3 bulan, HP ini bisa dipakai berapa bulan lagi ke depannya, seperti itu ya. Estimasi atau ekspektasi sisa umur pakai. Ekspektasi sisa umur pakai. Nah, ini contohnya, contoh keempat, sejenis komponen, suatu komponen memiliki masa pakai berdistribusi eksponensial dengan MTTF 1000 jam. Komponen tersebut telah dipakai selama 500 jam dan belum rusak. Tentukan berapa lama lagi komponen tersebut diharapkan dapat dipakai. Jadi kalau kita ketemu soal seperti ini,
maka kita bisa menghitung yang disebut sebagai berapa lama lagi komponen tersebut dapat dipakai setelah pemakaian 500 jam, itu berarti mean residual life. Jadi L500 ya, R500. Sedangkan di sini diketahui distribusi eksponensial ya. Sambil mengingat-ingat, Anda bisa ke slide berikutnya, slide sebelumnya, rumus-rumus distribusi eksponensial ya. Jadi ini saya ganti dulu warnanya. Kita diminta untuk mencari L500 ya. R500, ini R500 rumusnya. Kemudian MTTF-nya diketahui 1000 jam ya. Jadi diketahui di soal MTTF-nya 1000 jam. 1000 jam. Ya. Terus ingat lagi di eksponensial ya. Jadi RT-nya itu langsung E pangkat min lambda T ya. Kemudian MTTF-nya itu rumusnya adalah 1/, ya. Jadi kalau diketahui MTTF-nya 1000 jam, maka dengan rumusan ini kita bisa mendapatkan lambda, di mana lambda 1/, MTTF ya. Ketemulah lambdanya 1/1000, 0,001. Kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini setelah pemakaian 500 jam, maka berapa sisa mean residual life-nya ya. Residual life-nya itu kalau Anda lihat di sini ya, ekspektasi sisa umur pakai ya. Ekspektasi sisa umur pakai. Nah, ini akan mencoba menggunakan ini maksima ya, untuk menggunakan maksima. Jadi kita ke maksima dulu, kita minimize. Ini adalah maksimanya ya. Ya, ini a little bit tricky gitu ya. Kita mengandalkan maksima untuk menghitung seperti ini. Kita masukkan RT sebenarnya eksponensial minus lambda 0,001 bintang T tutup kurung titik koma shift enter ya, RT. Lalu tolong hitungkan R500. Begini kasih satu simbol R500, hitungkan R500 di mana R500 itu adalah RT kita pada saat T500. Shift enter ya. Ini 0,6065 ya. Seperti itu. Lalu kita minta untuk menghitung ini ya. Bu Yeni minta untuk menghitung ini ya. Ini apa? Sembarang yang Bu Yeni simbolkan sebagai S misalkan. Ya. Tolong hitungkan S. Apa itu S? S itu hitungkan S. S itu integrate ya. Integrate dari ini S, integrate fungsi reliabilitas dari 0 sampai 500. Kenapa 500? Karena ini kita mau cari setelah pemakaian 500 berapa ekspektasi sisa umur pakainya. Kita kembali ke sini. S integrate dari RT terhadap T mulai dari 0 sampai 500. Ya. Enter shift. Itu hasilnya ya, langsung dihitung. Kalau Anda menghitung pakai Excel atau kalkulator juga bisa langsung. Tapi Bu Yeni langsung aja. Bu Yeni minta tolong hitungkan R500, di mana R500 itu sama dengan 1 per fungsi reliabilitas pada saat T500 jam dikalikan MTTF-nya, kita bisa masukkan langsung 1000 dikurangkan nilai S ya. Titik koma shift enter. Nah, kita akan mendapatkan nilai sisa masa umur pakai adalah 1000 jam, sama seperti perhitungan manualnya. Ya. Nah, itu ya ketambahan satu matriks baru yang kita sebut sebagai estimasi residual time. Ekspektasi sisa umur pakai. Nah, kalau
Enaknya kalau sudah diketahui distribusi probabilitasnya, Anda bisa lihat di sini ya, langsung ya. Di sini adalah ada rumusnya ya. Jadi di sini tinggal dimasukkan lambdanya atau kita tinggal masukkan ini apa namanya, rumus-rumusnya ada, estimasi residual life ya. I think that's all for today. Ini ada latihan soal ya yang bisa Anda lihat pada soal latihan A dan latihan B ya. Anda bisa coba sendiri. Ini latihan A itu diketahui value laju kerusakan, diketahui laju kerusakan ya. Kemudian Anda diminta untuk menghitung fungsi reliabilitasnya dan menggambarkannya ya. Jadi bisa diminta untuk menggambarkannya. Ini sama persis dengan contohnya yang laju kerusakan ini. Dari laju kerusakan ya, Anda bisa kembali lagi ke slide sebelumnya ya. Dari laju kerusakan kita bisa ini, dari laju kerusakan kita bisa mencari fungsi reliabilitasnya sampai menggambar grafik fungsi reliabilitasnya, yaitu untuk contoh yang A. Untuk contoh yang A, perhatikan bahwa laju kerusakannya berbeda-beda ya untuk T tertentu. Jadi untuk 0 sampai 10, Anda gunakanlah hazard rate ini. Kalau 10 sampai 100 itu konstan ya di sini. Kalau di atas 100 itu meningkat, kita gunakan yang ini. Coba ya, ini contoh-contoh soal seperti ini ya. Oke, atau Anda bisa coba untuk soal berikutnya. Ya, soal berikutnya sama seperti tadi barusan kita bahas ya. Sebuah komponen memiliki fungsi keterangan dalam ini, lalu kemudian sudah dipakai 2 jam ya. Berapa sisa umur pakainya? Jadi Anda diminta untuk mencari LT. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Kali ini sampai di sini dulu materialnya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat dari materi hari ini. Bye-bye.